Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penjaga alam dimanapun berada? Berjumpa lagi dengan saya, Sodobono, di channel YouTube Sodobono Official. Halo para penjaga alam, jangan lupa subscribe channelnya Sodobono ya. Hai para penjaga alam, jangan lupa subscribe channelnya Sodobono. Hai penjaga alam, jangan lupa subscribe channel Sodobono di sini. Baik, masih terus dalam mengawal kasus Subang, ya. Saya ingin kembali lagi bercerita, gitu ya. Bercerita kaitannya dengan pengalaman yang saya rasakan pada saat mengawal dan kemudian terjun langsung ke Subang, bertemu dengan para saksi dan teman-teman di sana, gitu ya. Jadi saya ingin menceritakan hal yang memang mungkin belum pernah saya ceritakan, gitu, di video-video saya sebelumnya. Ini saya memberanikan diri. Mudah-mudahan di video ini tidak ada kesalahpahaman, kemudian fitnah ya, bukan mengarah ke situ. Tapi teman-teman sekalian, kecurigaan saya ini, saya berkata kecurigaan saya, salah satu dari pelaku atau para pelaku itu muncul di media-media sosial, teman-teman. Dia tuh ada di media-media sosial gitu pada saat itu, ya. Kecurigaan saya berdasarkan penglihatan, kemudian prosesi secara supranatural, ya. Saya mencurigai orang ini karena hawa dan bau energi, hawa dan energinya itu, ya. Energi itu saya rasakan itu adalah ya memang orang-orang ini yang melakukan tindakan tersebut, ya. Terkadang gitu ya, dia apabila muncul di media sosial gitu ya, dia itu sangat santun ya. Pandai bermain wajah, pandai bermain kata-kata, pandai meminta simpati, ya. Dan kemudian pandai membuat dan mengalur-alurkan cerita, gitu ya. Menyambung-nyambungkan cerita. Dia, saya curigai, berdasarkan prosesi dan energi yang saya lakukan untuk melihat siapakah yang terlibat. Dia terkadang ya, berkeluh kesah dengan kesedihan, menampilkan cerita-cerita haru, memberikan statement-statement mengagetkan, kemudian bisa membelokkan hal-hal yang sudah diungkapkan. Yang saya salut dari dia adalah mampu bermain peran. Saat muncul di media sosial, ya, begitu santunnya, begitu elegannya, begitu mampu mengambil simpati. Tapi setelah tidak ada di media sosial,
perannya itu ditanggalkan, ya. Walaupun masih ada riuh-riuh, ada orang-orang di sekitar gitu. Itu sangat ada perbedaan kala dia ada di media sosial. Tapi dan jika tidak ada di media sosial, itu sangat jauh berbeda. Dari cara bicara, ya, kemudian perilaku. Dan dia selalu mengagetkan banyak orang gitu, dengan tindakan-tindakan, dengan skema-skema cerita yang seakan-akan terjadi sesuatu, seakan-akan dia ingin menunjukkan bahwa dia juga mencari pelaku. Dan terkadang dia bisa memutar-mutarkan sesuatu dan menyambung-nyambungkan cerita. Dan pada akhirnya orang-orang di media sosial yang menyimak itu akan, ya, beralih menyangkakan itu kepada orang lain, menyangkakan kejadian itu atau pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain. Hebat sekali. Dia ini hebat sekali. Dengan dibalut keberuntungan, dengan dibalutnya proses yang sangat sulit dalam penyidikan dan sebagainya, mereka atau dia ini beruntung. Walaupun sebelumnya mereka melakukan perencanaan yang bisa dibilang matang, ya, walaupun mereka tidak profesional. Tapi dengan dibalut keberuntungan, kemudian ada sedikit miskomunikasi mungkin, ya, dalam prosesi penyidikan gitu, ya. Jadilah keberuntungan bagi dia ini. Hebat, ya. Kasus Sambo saja bisa terselesaikan dalam hitungan bulan, ya. Tapi kasus ini mayatnya ada di rumah, meninggalkan berbagai macam jejak gitu, ya. Dan mayatnya tidak jauh-jauh ada di bagasi mobil di garasi rumah. Tidak seperti yang lain-lain yang mungkin dimutilasi, dibuang sana sini, tapi tetap ditemukan siapa pelakunya. Dia ini hanya beruntung. Mereka tidak punya dukun, ya. Mereka tidak punya kekuasaan yang mungkin melebihi Om Sambo, tidak. Mereka hanya beruntung. Yang saya salut ada permainan peran yang mereka sajikan gitu, ya. Yang teringat dalam pikiran saya itu, ya, senyumnya, ya. Senyumnya mengejek yang meledek saya. Tapi saya yakin saya yakin kebenaran itu akan menang, ya. Kebiadaban itu akan musnah dan pelaku pasti ditangkap dan dihukum setimpal, ya. Saya yakin dan kita semua yakin, teman-teman sekalian yang mengawal kasus Subang, kasus ini akan terungkap. Dan kita harus tetap terus mengawal kasus ini sampai pelaku tertangkap dan akhirnya saya yang akan cengengesan dan kemudian mengatakan bahwa semoga Allah mengampuni dosa-dosamu dan terimalah hukuman yang akan kau jalani dalam hidupmu di dunia, dan nantikan hukumanmu juga di akhirat, ya. Saya akan menunggu hal tersebut, ya, agar keadilan bisa ditegakkan. Terima kasih. Sekian dalam video kali ini. Mudah-mudahan yang saya tampilkan ini adalah berdasarkan
profesi atau kemampuan yang saya miliki dan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Terima kasih. Kawal terus kasus Subang sampai pelaku tertangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.